Selamat pagi, senang sekali saya Rosmi Rahma kembali menjumpai Anda dalam program Redaksi 33. Kami akan menyajikan informasi penting untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita awali Redaksi 33 kali ini. 3 panitia khusus yang bekerja menyelesaikan 3 rancangan peraturan daerah mengajukan usulan perpanjangan masa kerja 1 bulan ke depan, lantaran tidak bisa menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Molornya kerja 3 pansus lantaran terhalang suasana COVID-19 dan belum selesainya kesepahaman dengan pemerintah pusat. Beginilah suasana rapat paripurna ke-26 masa sidang 3 dengan agenda laporan hasil kerja pansus DPRD Kaltim membahas Raperda. Karena jatah masa kerja sudah melampaui deadline dan belum selesai, 3 pansus mengajukan perpanjangan waktu sampai 1 bulan ke depan. 3 pansus yang meminta perpanjangan masa kerja dan dikabulkan oleh pimpinan Dewan adalah Pansus Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi dan Kawasan Industri Oleochemical Maloy, Pansus Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman atau RP3KP, dan Pansus Rancangan Peraturan Daerah atau Raperda, Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Masing-masing rancangan peraturan daerah tentang A. Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Industri Oleochemical Maloy. B. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman RP3KP. Dan C. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Kedua, komposisi pimpinan dan keanggotaan panitia khusus serta tugas dan kewajibannya tetap dan tidak mengalami perubahan sesuai peraturan perundang-undangan. Ketiga, segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Kalimantan. Ketua DPRD Kaltim Makmur HPK mengatakan ketiga pansus sudah bekerja sampai penyelesaian akhir yang harus dilengkapi sebagai syarat maju menjadi rancangan perda. Perpanjangan masa tugas itu karena ada yang wajib dilakukan, seperti sinkronisasi dengan pemerintahan pusat dan aturan yang lebih tinggi. Ada juga terkait dengan pulau-pulau kecil yang statusnya kawasan konservasi. Bukan penundaan, bukan. Kita sudah finalisasi, kan perlu ditambah lagi. Karena ini menyangkut peraturan daerah ini kan perlu kita, tidak boleh kita ada sesuatu yang kecil-kecil tidak bisa lupakan. Seperti pulau-pulau kecil itu penting, di Berau itu belum bikin menuju karena COVID. Nah itu kita melengkapi. Pada dasarnya sudah mau final. Sudah mau final ya? Ya, kemudian uji publik nanti. Bukan soalnya panjang karena kondisi COVID. Karena bagaimanapun juga peraturan daerah ini ada. Nanti kita mendengarkan masukan, terutama yang menyangkut pulau-pulau di Berau itu ada namanya pulau konservasi yang bukan di kewenangan kita. Nah itu kan semuanya diatur dengan baik, nggak boleh sembarangan kita memutuskan. Tapi pada dasarnya draft yang ada sudah finalis, sudah mampir final. Dan kita perlu mendengarkan para ahli, mendengarkan uji publik dari masyarakat. Ini mutlak harus kita lakukan, tidak bisa kita lakukan. Itu dari SZWP 3 itu ya. Kalau di pansus lain gimana? Ada kendala apa mungkin? Hanya sekarang ini kan kita COVID ini, persoalannya itu saja. Karena persoalannya kalau yang lain ada juga produk-produk yang lain yang perlu kita koordinasikan dengan kementerian. Jangan sampai produk peraturan daerah kita bertentangan dengan produk yang lebih tinggi. Dengan penambahan waktu kerja 1 bulan, Ketua DPRD Kaltim optimis Pansus bisa menyelesaikan pekerjaannya untuk dinaikkan menjadi produk legislasi DPRD Kaltim. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan.
Informasi selanjutnya, Komisi 3 DPRD melakukan rapat dengan Bapeda Kalimantan Timur. Sejumlah isu dibahas terkait penerapan RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan juga serapan aspirasi dari reses para anggota Dewan. Setidaknya 2 isu menjadi sorotan dari pertemuan antara Komisi 3 dengan jajaran Bapeda Kaltim. Sorotan pertama menyangkut RPJMD yang menjadi prioritas kinerja Gubernur Kaltim Isra Nur. Dan kedua menyangkut penyerapan aspirasi anggota DPRD ketika melakukan reses. Tentang RPJMD, semua sepaham agar rencana-rencana gubernur pada masa periode kepemimpinannya dipastikan berjalan. Menurut anggota Komisi 3 DPRD Kaltim Mimi Meriami Pane, DPRD dan Bapeda sepakat tidak ada agenda lain dalam menjalankan roda pembangunan di Kaltim. Kita ingin agar pembangunan ini benar-benar mengikuti RPJMD yang sudah disusun oleh pemerintah provinsi. Jadi jangan ada program-program di luar dari RPJMD itu tadi. Dan agar hasilnya itu bisa terukur gitu loh. Jadi apakah kepemimpinan ataupun pemerintah provinsi ini berhasil atau tidak, ukurannya kan di situ. Begitu juga dengan hasil reses yang dibawa oleh para anggota DPRD ketika bertemu dengan konstituennya pada saat mengadakan reses. Aspirasi yang dibawa oleh anggota DPRD diserahkan kepada pemerintah agar bisa diakomodir. Aspirasi Dewan juga kita bicarakan di sana bahwa kita ingin, karena memang Dewan ini kan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Kita juga melakukan reses, yang mana reses itu sudah diatur dengan undang-undang, ada undang-undangnya. Jadi kita ingin agar hasil reses kita juga diakomodir oleh Bapeda dalam hal ini. Jadi jangan sampai hasil reses kita itu nggak ada yang masuk ke programnya Bapeda. Disinkronisasi lah Bu ya. Betul. Jadi harus ada sinkronisasi hasil reses, karena memang hasil reses itu adalah benar-benar anggota Dewan itu terjun langsung ke masyarakat, mendengar langsung. Yang banyak jadi masalah Bu, apa sih Bu selama reses Ibu di daerah dapur Ibu? Kalau untuk resesnya sendiri sih tidak pernah masalah. Yang Maksudnya masalah keluhan masyarakat gitu. kalau untuk yang sekarang masa pandemi lebih ke ini ya, lebih ke Kepala Bapeda HM Aswin mengakui soal aspirasi Dewan dibahas untuk mendapatkan persepsi yang sama. Pertemuan tersebut baru tahap awal untuk mensinkronkan penyusunan perencanaan anggaran tahun depan. DPR dan Bapeda mungkin. Ya, yang dibahas tadi adalah persiapan-persiapan kita. Persiapan kita menghadapi pembahasan RAPBD tahun 2021 yang akan datang. Kita menyampaikan hasil daripada musrenbang kita dan RKPD yang sudah menjadi peraturan gubernur disampaikan kepada DPRD dalam bentuk ringkasan. Selain itu juga kami berdiskusi hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana mekanisme penganggaran. Bapak-bapak anggota DPRD ini melakukan reses ke seluruh daerah. Hasilnya itu diserahkan bentuknya seperti apa, itu yang kita bicarakan. Rapat-rapat dengan organisasi perangkat daerah dilakukan untuk persiapan penyusunan anggaran APBD tahun 2021 yang rencananya mulai dibahas akhir September. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Nasib puluhan pekerja perusahaan PT Pulau Baru Mandiri di Samarinda belum juga ada penyelesaian. Ini terungkap dari laporan Serikat Buruh Borneo Indonesia yang memfasilitasi perjuangan para pekerja menuntut hak-hak mereka. Aksi unjuk rasa dan mogok kerja para pekerja perusahaan sembako PT Pulau Baru Mandiri yang berkantor di kawasan Pergudangan Nusantara, Jalan Teuku Umar, Samarinda belum juga membuahkan hasil. Pertemuan dengan pihak manajemen yang semula dijadwalkan usai aksi digelar tidak juga menyelesaikan masalahnya. Akhirnya para pekerja menyerahkan perjuangan mereka kepada organisasi Serikat Buruh Borneo Indonesia.
Setidaknya ada 6 isu yang menjadi landasan tuntutan para buruh. Pertama, soal kurang upah, masalah BPJS, standar upah minimum, tunjangan jabatan dan kebebasan berorganisasi buruh, serta tidak diakomodirnya keinginan buruh agar para karyawan mendapat bantuan langsung tunai dari pemerintah. Dengan tidak diberikannya hak-hak karyawan ini berupa THR, ya, upah dibayar di bawah UMK, upah lembur tidak pernah dibayar. Kalau saya asumsikan Pak dari nilai ini, Saudara Tommy ini saya kasih asumsinya Pak, Saudara Tommy ini bekerja mulai Desember 2016. Kalau saya hitung-hitung ini Pak, mulai 2017 masuk, dihitung upahnya, ini hampir sekitar gimana tuh sih? Sekitar 68 juta Pak. Haknya Mas Tommy, ini perhitungan ya, tapi kalau supaya nanti ini perhitungan kita ini, jadi inilah 68.784.414 haknya Mas Tommy yang belum diberikan. Begitu juga dengan Mas Wibowo. Nah, kalau kita bayangkan seandainya ini mulai 2017 Januari, ya, kalau dikali 100 Pak, udah berapa Pak? Ya kan Pak, dikali 100 karyawan. Ada lagi karyawan itu Pak bekerja sebelum 2017. Belum ada tanggapan dari perusahaan, namun kuat dugaan perusahaan sedang mengalami masalah keuangan akibat dampak dari pandemi COVID-19. Upaya mediasi sudah dilakukan, hanya saja belum ada jalan tengah mengatasi persoalan. Menurut Nason Nadea, sumber masalah awal adalah sikap perusahaan yang tidak merespon kebutuhan karyawan ketika mengusulkan agar mendapat BLT dari pemerintah dalam program jaring pengaman sosial di masa pandemi COVID-19. Jadi salah satu hak yang paling diminta oleh teman-teman ini awalnya adalah itu masalah BLT. Ya, jadi teman-teman ini sebenarnya hanya menyampaikan kepada perusahaan agar nama-nama mereka didaftarkan sebagai peserta yang berhak atas BLT kepada BPJS. Tapi permintaan itu ditolak oleh perusahaan dengan alasan itu tidak perlu bagi kita, itu kita masih sanggup. Padahal sebenarnya BLT itu kan bukannya pakai duit mereka, tapi itu kan duit daripada pemerintah pusat, dan itu kan program pemerintah pusat, seharusnya tidak perlu lagi diinterpretasikan gitu loh. Jadi itulah salah satu penyebab mengapa teman-teman ini merasa kecewa terhadap tindakan perusahaan, belum termasuk hak-hak yang mendasar yang selama ini belum pernah. Para pekerja berharap pada masa pandemi COVID-19 perusahaan merespon tuntutan dengan memberikan hak-hak mereka. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Duka kembali menyelimuti kalangan dunia medis di Samarinda. Salah seorang perawat terbaik yang dimiliki Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syarani, Haji Ahmad Muzakir, meninggal dunia setelah dinyatakan positif terkonfirmasi virus corona. Suasana duka begitu terasa sejak jenazah Haji Ahmad Muzakir dimasukkan ke dalam peti sesuai dengan protokol COVID-19 oleh tim pemulasaran. Seluruh staf dan tenaga medis, petugas parkir dan security, termasuk Direktur RSAWS, Dr. David Haryadi Masjur memberikan penghormatan terakhir, sekaligus mensolatkan sebelum diberangkatkan ke pemakaman khusus COVID-19 di Raudatul Jannah Serayu Tanah Merah, Samarinda Utara. Almarhum Haji Ahmad Muzakir bin Haji Bahrani Slamet dikenal dengan panggilan Bang Jack. Dia petugas emergensi sekaligus instruktur bagi pelatihan-pelatihan tenaga medis terkait bantuan hidup dasar dan kedaruratan. Jabatan terakhirnya sebagai Kepala Ambulans Gawat Darurat 119 di RSUD AW Syarani. Bang Jack mulai dirawat di RSUD AW Syarani sejak 12 September 2020. Namun kesehatannya terus menurun dan Kamis 17 September sekitar pukul 15.30 meninggal dunia. Sesuai dengan protokol COVID-19, beberapa jam kemudian jenazah Bang Jack dikebumikan.
Pada hari yang sama di kota Samarinda ada 3 jenazah yang dikuburkan di pemakaman khusus COVID-19 di Serayu Tanah Merah, Samarinda. Ketiganya tercatat sebagai jenazah ke-89, 90, dan 91 yang dikubur sepanjang pandemi COVID-19. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hari ini tanggal 17 September 2020, tepat pukul 21.00. Kami dari tim Satgas Penanganan COVID-19 Kota Samarinda melakukan prosesi pemakaman ke-89, 90, dan 91. Pertama dengan jenazah dengan inisial YL, usia 49 tahun, berjenis kelamin perempuan, beragama Kristen, yang bersangkutan merupakan pasien dari Rumah Sakit Dirgahayu dengan hasil swabnya terkonfirmasi positif COVID-19. Jenazah kedua dengan inisial AM, usia 50 tahun, berjenis kelamin laki-laki, beragama Islam. Jenazah ketiga dengan inisial TW, usia 64 tahun, berjenis kelamin perempuan, beragama Islam. Keduanya merupakan pasien dari Rumah Sakit Abdul Wahab Sarani dengan hasil swabnya terkonfirmasi positif COVID-19. Dan saat ini sedang berlangsung pemakamannya secara protokol COVID di Pemakaman Umum Serayu Tanah Merah, Samarinda. Tim Kaltim TV melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mulai bersiap-siap menyusun rancangan anggaran pembangunan dan belanja daerah tahun 2021. Situasi pandemi COVID-19 yang terjadi sepanjang tahun 2020 sangat mempengaruhi kebangkitan ekonomi daerah. Sehingga Pemprov Kaltim juga melakukan penyesuaian dari tema yang sudah dirancang sebelumnya. Pemprov dan DPRD Kaltim mulai merancang APBD tahun 2021. Pertemuan intens dilakukan berbagai organisasi perangkat daerah dengan DPRD Kaltim, terutama terkait apa yang akan dikerjakan pada tahun anggaran 2021 yang tersisa 3,5 bulan lagi. Sebelumnya, DPRD sudah bertemu dengan Bapeda dan Dinas Perhubungan membahas sumber-sumber pendapatan asli daerah. Berikutnya, bertemu dalam rapat dengar pendapat dengan Bapeda Kaltim untuk menyerap informasi mengenai perencanaan besar Pemprov Kaltim tahun 2021. Tema kita pada tahun depan itu adalah hilirisasi industri untuk mendukung ekonomi kerakyatan dan ekonomi kawasan. Jadi, tetapi di dalam tengah perjalanannya tema RKP nasional pun dilakukan perubahan, sehingga kita tambahkan dari tema itu mendukung penanganan COVID yang ada sekarang ini. Menurut Kepala Bapeda Kaltim, dengan adanya tema semua dinas dan SKPD di lingkungan Kaltim menyesuaikan program-programnya mengarah pada tema yang sudah disediakan, sehingga gerak pembangunan berjalan sesuai dengan relnya. Menyangkut pandemi COVID-19, Pemprov Kaltim kemungkinan masih memberikan porsi anggaran, terutama terkait pemulihan ekonomi. Ya, kita tentunya mengarahkan kawan-kawan yang menyusun rencana kerja di masing-masing dinas itu menyesuaikan diri dengan tema yang ada itu. Misalnya, kalau hilirisasi itu kan artinya itu kita membangun industri pengolahan agar dia bisa mengolah bahan mentah menjadi bahan baku menjadi bahan jadi. Misalnya kelapa sawit diolah menjadi B30, kelapa sawit dijadikan minyak makan, kelapa sawit dijadikan apa. Jalan-jalan yang dibangun itu harus mengikuti arah itu, distribusinya, pengangkutan dalam rangka hilirisasi industri itu. Seperti itu maksudnya. Sedangkan
Untuk pengobatan dan penyembuhan masih belum ada panduan dari pemerintah pusat. Tim Kaltim TV Hardin melaporkan. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Beralih ke informasi selanjutnya, Komisi 3 DPRD Kaltim bertemu dalam acara dengar pendapat dengan Dinas Perhubungan. Selain membahas persiapan ibu kota negara, dibicarakan soal jalan tol dan pembangunan rel kereta api. Inilah pertemuan perdana Komisi 3 DPRD Kaltim dengan Kepala Dinas Perhubungan AFF Sembiring. Dalam suasana yang santai, mengalir tanya jawab menyangkut kinerja pemerintah provinsi dalam bidang perhubungan. Masalah ibu kota negara terkuak juga, agar daerah juga bersiap-siap menjadi beberapa daerah penyangga. Menurut Sarkowi Fezahri, Pemprov Kaltim harus mengantisipasi dan menyiapkan diri dalam menyambut pembangunan ibu kota negara. Itu rapat kerja dengan Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Timur. Jadi kita ingin mendengarkan langsung apa yang menjadi program strategis Dinas Perhubungan yang akan diusulkan pada APBD 2021. Karena memang Kaltim ini kan ditunjuk sebagai ibu kota negara, sehingga memang tidak bisa dipungkiri bahwa pembangunan infrastruktur itu termasuk di bawah lingkup perhubungan itu kan perlu diperjelas mana-mana yang merupakan proyek strategis yang disusun oleh pemerintah provinsi dan mana-mana yang akan diusulkan untuk menjadi proyek strategis nasional gitu loh. Jadi tadi di mana bagaimana penyempurnaan bandara, kemudian pembangunan pelabuhan yang belum selesai. Kepala Dinas Perhubungan Kaltim AFF Sembiring mengakui berbagai isu strategis pembangunan Kaltim sudah disampaikan kepada pemerintah pusat, termasuk juga pembangunan ibu kota negara yang menjadi tanggung jawab adalah pemerintah pusat. Semuanya. Jadi pembicaraan tadi A sampai Z, kita berupaya PAD di Kaltim bisa kita tingkatkan. Itu intinya ya. Kalau saya jelaskan ranking 2 jam Pak. Tadi kan nanti bahas kereta api Pak, gimana Pak? Kereta api memang di PSN belum masuk proyek strategi nasional, tetapi dalam pembicaraan terlepas dari PSN itu sudah kita minta dan sekarang dalam on progress di pusat Pak. Jadi masih di pusat Pak ya? Mas, iya itu bolanya sekarang ada di pusat, kita sudah kirim. Makasih Pak. Untuk jalan tol sendiri Pak, apakah ada pembahasan Pak untuk jalan tol peningkatan kualitas dan lain-lain? Jalan tol kemarin sudah dilihat, rencananya akhir tahun akan dituntaskan. Begitu menurut mereka pusat ya, bukan menurut saya. Jadi saya menunggu janji pusat aja. Kalau pusat bilang akhir tahun diselesaikan, kita lihat. Kan itu punya pusat yang kerjakan Pak. Tarif tol juga gitu Pak, termasuk. Kalau tarif tol saya sudah minta, sudah memohon untuk bisa direduksi sampai 50% dikurangi. Itu permintaan saya, tapi mereka akan hitung ulang karena itu terkait dengan biaya yang sudah mereka keluarkan ya. Oke? Siap. Tim Kaltim TV Heriman melaporkan. Hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! Pancasila! Pancasila!
Andi Harun harus meninggalkan kursi legislatif karena maju dalam Pilkada Kota Samarinda. Di sela menghangatnya suhu politik di internal Partai Gerindra juga mulai muncul nama pengganti Andi Harun, baik sebagai anggota Dewan maupun Wakil Ketua DPRD Kaltim. Siapa bakal mengganti Andi Harun menjadi anggota DPRD Kaltim mulai menghangat di internal Partai Gerindra. Nama Mas Hari Rais muncul menjadi pengganti Andi Harun yang berasal dari daerah pemilihan Kota Samarinda. Mas Hari Rais memperoleh jumlah suara terbanyak ketiga di Partai Gerindra dalam pemilihan legislatif tahun 2019 lalu. Dari daerah pemilihan Samarinda berhasil merebut 2 kursi, yakni Andi Harun dan Agus Suandi. Sekretaris DPD Gerindra Kaltim mengakui untuk pergantian antar waktu Andi Harun sesuai aturan KPU adalah Mas Hari Rais. Sementara untuk siapa pengganti Andi Harun sebagai Wakil Ketua DPRD Kaltim masih berproses di internal partainya. Beliau sebagai pimpinan, kita akan putuskan di rapat internal DPD Partai Gerindra. Jadi kalau untuk sekarang memang belum kita bisa sampaikan, dan mudah-mudahan dalam waktu beberapa hari ke depan kita sudah sampaikan siapa yang direkomendasi oleh DPD, kemudian nanti kita usulkan ke DPP supaya bisa mendapatkan rekomendasi dari DPP. Itu saja syarat-syarat dan mekanisme hampir sama dengan semua partai, bahwa pengganti beliau juga diwajibkan aktif di DPRD provinsi ini, kemudian juga membawa marwah partai ke depan, kemudian juga yang bersangkutan berkonditif. Partai Gerindra menempatkan 8 orang kadernya untuk menjadi anggota DPRD Kaltim periode 2019-2024. Lantaran itu, partai ini mendapat jatah kursi Wakil Ketua DPRD. 8 anggota DPRD dari fraksi Gerindra selain Andi Harun adalah Agus Suandi, Bagus Susetyo, Baharudin Muin, Seno Aji, Ahmed Reza Fahlevi, Ekti Immanuel, dan Henry Pailan. Tim Kaltim TV, Heriman melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Demikian redaksi 33 kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Untuk bisa mencegah penularan COVID-19, terapkan physical distancing, selalu menjaga kebersihan tangan dan gunakan masker yang tepat. Saya Rosmi Rahma pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.